Selamat malam semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pajak bangunan 1 atau yang sering dikenal dengan pajak restoran. Sebenarnya nggak hanya restoran sih, PB1 ini juga bisa mengacu pada hotel, kemudian hotel ya, biasanya hotel dan restoran, tapi sepertinya ada beberapa yang lain juga menggunakan PB1 gitu. Cuma kadang kita nggak tahu aja ya, kayaknya parkir juga, karena setahu saya parkir tidak dikenakan PPh yang diatur oleh pemerintah. Nah, definisi PB1 itu adalah, kalau PB1 atau pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Nah, PB1 sendiri masuk dalam pajak daerah sehingga diatur oleh UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRT). Karena dia merupakan pajak daerah, maka pemungutnya adalah Pemda atau pemerintah daerah. Definisi restoran. Nah, definisi restoran sendiri yang dimaksud oleh PB1 itu adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman yang dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga dan catering. Seperti itu. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, atau bisa disebut dengan dibawa pulang. Nah, penjelasan ini diatur dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 UU PDRT yang tadi saya sebutkan di bagian sebelumnya. Subjeknya. Jadi subjek itu adalah yang membayar pajak, yaitu adalah pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut. Namun WP-nya, wajib pajaknya, jadi yang dipungut itu adalah pemilik yang menjalankan kegiatan dari usaha restoran tersebut, sehingga WP pajak restoran pemungutnya, WP pajak restoran yaitu pemilik restoran itu merupakan pemungut dari PB1. Jadi bukan pembayarnya ya, yang membayar tetap konsumen, seperti itu. Tarifnya itu macam-macam, namun diberi batasan maksimal 10%. Nah, setelah saya baca, saya cari tahu, Kota Surabaya menerapkan tarif 10% sesuai dengan Perda Kota Surabaya nomor 4 tahun 2011. Apakah ada daerah, Bu, yang menerapkan di bawah 10%? Ada. Yang saya baca, tapi nggak tahu sih masih berlaku sampai sekarang atau enggak. Yogyakarta tuh menerapkan tarif 8%, seperti itu. Tapi untuk tempat makan jenis tertentu, hanya warung, kalau nggak salah warung emperan atau dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian kalian sering melihat mungkin di nota itu ada yang namanya service tax dan service charge. Service tax sendiri atau pajak restoran itu yang dikenal dengan PB1, yaitu pajak yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Jadi dari service tax sendiri yang akan disetorkan oleh pemilik restoran kepada pemerintah sebagai bagian dari pajaknya. Sedangkan service charge atau biaya restoran itu adalah biaya yang dibebankan restoran kepada konsumen atas jasa tertentu, biasanya jasa pelayanan. Dalam tanda lebih tepatnya itu jasa pramuniaga. Jadi ya kita bisa lihat, bilang aja itu kayak tip ya, yang tip yang wajib dipotong kayak gitu. Nah, tarif service charge sendiri karena ditetapkan oleh restoran, maka tarifnya itu ditentukan oleh masing-masing restoran. Namun biasanya lebih rendah dari PB1, yaitu antara 5, ada yang 3%, 5%, atau 7%, bahkan ada yang juga 10%. Ini tergantung dari pemilik restorannya. Nah, kemudian untuk cara menghitung pajak restoran atau PB1 itu sebenarnya DPP dikalikan tarifnya. Nah, DPP sendiri, DPP dari pajak restoran atau PB1 untuk restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh resto ini. Nah, jumlah ini bukan hanya makanan yang dibeli, namun juga termasuk biaya layanan atau service charge yang dikenakan. Jadi bruto, istilahnya semuanya, total pembayaran dikalikan tarif itu adalah besaran pajak restorannya. Kemudian bagaimana pembayarannya? Karena PB1 itu sifatnya pajak daerah, maka terutang
maka PB1 yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha berada atau berlokasi. Pembayaran PB1 biasa dilakukan setiap bulan, di mana disetor langsung kepada Bapenda atau Dispenda dari Kodya, kabupaten atau provinsi tempat domisili usaha. Oke, demikian penjelasan saya mengenai PB1. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam semuanya.